Oke teman-teman, nah ini kita hari ini ada kasus pasien. Setelah kita buat hapusan darah, ini ditemukan eritrositnya mikrosit banyak ya. Dan ini mirip-mirip dengan kasus talasemia tapi bukan. Ini anemia defisiensi zat besi, dan juga di sini double ya, bukan zat besi saja. Mungkin pasiennya ini anemia megaloblastik kurang B12 karena ada sel yang besar-besar, tapi banyak yang kecil-kecil. Nah ini monosit. Oke, kita lihat lagi, geser, kurang tajam ya. Oke, kita geser lagi. Di sini ada banyak ya, ada sel target, kemudian ada ovalosit, kemudian ada Sigar sel. Nah ini netrofil batang ya, netrofil batang huruf S. Nah ini ada mirip-mirip sudah ke arah sperosit tapi bukan, ini ada monosit. Ya kan, monosit. Ini fokusnya kurang jelas karena memang maklum karena ini kita menggunakan kamera-kameraan. Oke, jadi teman-teman ada teardrop cell ya dekat di monosit ini, dan ini hipokrom semuanya. Jadi kalau melihat di hasil hematologi laser, ini pasiennya mengalami MCP-nya rendah, MCH-nya rendah, jadi anemia mikrositik hipokrom dengan HB kurang lebih 6. Nah ini ada teardrop cell-nya ini kurus ya, kurus dan kosong isinya. Nah ini teardrop cell-nya. Oke, ada Sigar sel manjang seperti cerutu. Oke, kita lihat dari segi eritrosit sudah. Sekarang platelet untuk trombositnya ukurannya kecil-kecil ya, plateletnya. Jadi dari sini kalau kita melihat di histogram, eritrosit yang berukuran kecil ini akan terbaca disangka sebagai trombosit berukuran besar, padahal bukan. Untuk trombosit jumlahnya normal, sementara untuk kita melihat dari segi yang lain, untuk leukositnya di sini sebenarnya harusnya dominan netrofil, tapi tidak banyak netrofil yang kita temukan, mungkin terlalu anemia, jadi pasiennya ini netrofil sedikit dan banyak netrofil batang ya. Sebenarnya kalau untuk praktek sehari-hari dan untuk ujian mahasiswa, malah ini yang dicari-cari mereka, yaitu netrofil batang. Sementara mereka selalu menemukan netrofil segmen, sehingga ya mungkin dalam ujian mereka kesulitan mendapatkan netrofil batang. Karena di sini banyak netrofil batang. Nah, ini ada monosit netrofil segmen yang sudah mendekati ke batang yang mendekati segmen. Oke. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan di sini kasusnya adalah netrofilia. Netrofilia pada pasien dengan anemia kurang zat besi. Nah, apabila pasiennya ini diberi zat besi, kemungkinan si pasien ini ada dua hal. Apabila HB-nya naik, hemoglobinnya naik, berarti dia memang murni kekurangan zat besi anemianya. Tapi bila diberi besi tidak memberi respon apa-apa, kemungkinan dia talasemia, entah talasemia mayor atau talasemia minor, tergantung nanti ya. Nah ini kan variasinya banyak sekali, ada Sigar sel, kemudian ada teardrop cell, kemudian ada ovalosit, kemudian ada mikrosit kan, hipokrom. Eritrosit hipokrom ini ya dapat dikatakan eritrosit hipokrom ya. Oke, dan kecil-kecil ini ya, ada yang kecil kosong lagi ya, mirip-mirip seperti helmet cell ya, helmet cell atau juga mungkin fragmen sel. Sementara platelet kalau kita hitung di sini saja, contohnya di sini ada dalam satu lapang bandang kurang lebih 12 sampai 13. Berarti kalau kita kalikan dengan berapa, satu bijinya 20.000, berarti kurang lebih 20.000 240.000 ya mungkin plateletnya. Oke, gitu ya. Nah, ini banyak netrofil batangnya ya, batang dan segmen dominan dalam preparat atau sediaan ini. Ini netrofil batang atau staf, kalau bahasa Jermannya itu staf, kalau band netrofil kalau bahasa Inggrisnya. Oke, jadi kita nih ada serapan dari Belanda atau Jerman, staf. Staf itu adalah batang.
Sebenarnya benar tuh band neutrofil batang kalau bahasa Indonesianya. Oke, nah ini kita pilih yang agak tebal sedikit. Ini ketahuan kalau yang tebal ini eritrositnya saling bergabung ya, membentuk rolo formation. Oke, ini ada huruf S, neutrofil batang, neutrofil segmen, terputar-putar gitu ya teman-teman. Jadi ini cocok sekali ya untuk belajar bagi mahasiswa mengenai morfologi sel ya, morfologi sel, karena di sini bermacam-macam bentuk eritrosit yang ditemukan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi saya pada teman-teman, apakah kita tadi menjelajah ada ketemu limfosit? Tidak ada ya. Nah, jadi limfositnya ini hampir mendekati titik terendah ya, mungkin di bawah dari 5% kayaknya ini, bahkan mungkin 2% aja ini, atau sedikit sekali. Jadi di sini limfopenia ya, terjadi limfopenia pada pasien yang kita periksa ini. Oke, semakin lama semakin goyang, kabus, bus, ujar orang Banjar. Wow. Nah, kalau misalnya di neutrofil ini ada stick drum stick, berarti itu adalah darahnya dari darah wanita. Tapi ini karena tidak ada drum stick, berarti kita mendiferensiasi ini pasiennya dapat dipastikan adalah laki-laki atau pria mungkin. Tapi kalau ada drum stick mungkin perempuan. Bisa kita melihat diferensiasinya. Tapi tidak selalu drum stick itu menjadi diferensiasi untuk membedakan darah ini, karena mungkin tidak muncul. Tapi drumstick itu adalah secara fisiologis ditemukan pada darah yang diambil dari pasien wanita. Bar body atau drumstick. Jadi berapa lama pandang kita tidak menemukan eosinofil. Nah, ini ada giant platelet ketemu. Ini plateletnya besar, seukuran eritrosit yang paling terkecil. Di giant platelet ini adalah platelet yang muda. Sementara platelet yang sudah tua ini yang kecil-kecil. Nah, jadi di sini, jadi ada tadi perbedaan-perbedaan pewarnaannya ya. Ada yang warna merahnya yang kurang tebal. Ini kebetulan tebal, berarti di sini pada saat mewarnai tadi, pewarnaan tadi di sini lebih bagus. Penetesan zat warnanya lebih banyak ketimbang pemberian buffer atau pengencernya, sehingga ini lebih pekat di sini ya. Sementara yang tadi di ujung sana tidak kurang pekat, sehingga kita bisa melihat di sini granula dari neutrofil lebih jelas bintik-bintiknya di dalam sitoplasma ketimbang yang tadi yang sebelumnya yang kita lihat. Ini hanya neutrofil. Nah ini yang saya katakan sebagai drumstick. Drumstick itu teman-teman neutrofil. Di dalam sitoplasmanya ada granula kecil, segmen kecil seperti stick drum bintil. Itu adalah ciri khas bahwa ini dapat dipastikan pasiennya adalah pasien wanita, bukan pria. Ditinggal teman-teman melihat saja nanti, ini pasien wanita. Oke, ini neutrofil segmen ya, neutrofil batang, segmen neutrofil. Oke, itu saja teman-teman kita bahasan kita hari ini. Jadi di sini adalah kesimpulannya adalah anemia, defisiensi zat besi dengan leukositosis dan shift to the left, pergeseran ke kiri dengan naiknya di atas dari 10% neutrofil batang, dan ada juga kenaikan neutrofil segmen. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.